orang tua anak ini. Jadi boleh ditulis nama ibu ya. Itu kejadian beberapa tahun lalu itu sampai ada orang tua yang datang ke saya ngotot, oh nggak ada merasa dari kecil dia yang ngurus, orang tuanya udah cerai. Nah, sehingga kemudian sampai ke dinas provinsi, kemudian sampai ke pusat, dan sekarang ada aturannya. Nanti bisa saya sampaikan aturannya bahwa untuk nama ini orang tua boleh nama ibu. Nah, mungkin biar enaknya karena ini silsilah ya, jadi cukup nama ayah atau nama ibu boleh. Kalau wali mah saya pikir janganlah, karena tidak ada penguatnya. Kalau ibu kan ada penguatnya dengan akte kelahiran ya bapak ibu. Jadi boleh kalau bisa ada orang tua yang apa ingin nama ibu ya di sini, oh silakan, tapi bikin surat pernyataan di atas materai. Kemudian nomor hidup siswa ini saya kira jelas, nomor hidup siswa. Kemudian NISN saya pikir jelas. Nah, untuk NISN tolong ini NISN yang aktif, karena ini akan masuk nanti dalam pendaftaran di SMA. Kan banyak nih NISN yang double, ada yang mati satu. Jadi sebelum ditulis ini sebaiknya sekolah ngecek dulu apakah NISN siswa ini masih aktif atau sudah tidak aktif. Nah ini perlu diindikan, tapi ya mudah-mudahan semua aktif semuanya. Nah berikutnya ini dinyatakan lulus, nanti surat keterangan dan aturan poin-poin dana kelulusan nanti akan saya share ya. Sedang dibuat suratnya untuk lulusan dan bagaimana harus seperti biasa. Nah, lulusan ini ada tanggal 15 Juni. Lulusan tanggal 15 Juni. Jadi mohon Bapak Ibu, kemarin banyak sekolah yang katakan ingin kelulusannya dimajuin karena melihat agenda dari pendaftaran SMK itu di bawah tanggal 15. Jadi saya bilang ini aturan kementerian lebih tinggi dari aturan provinsi untuk PPDB, sehingga tidak bisa dimajukan. Kalau perlu yang PPDB-nya diundur, karena ini tanggal 15 Juni itu udah mutlak dan ini sudah tertulis di ijazah. Jadi Bapak Ibu mohon, kalau ada sekolah-sekolah atau orang tua yang keberatan kalau tanggal 15 Juni ini jelas pengumuman kelulusan tidak bisa dimajukan, tapi PPDB yang diundur ya. Pak Kabid sudah koordinasi dengan pihak KCD dan provinsi untuk mengundur jadwal pendaftaran PPDB SMP dan SMK. Nah berikutnya nomor 11 ini. Nah kalau tadi di sini ditulis cukup tanggal selatan, di kabupaten kota cukup ditulis tanggal selatan. Nah untuk di sini nomor 11 harus ditulis lengkap Kota Tangerang Selatan. Harus ditulis lengkap Kota Tangerang Selatan. Dan sininya. Nah untuk tanggal, untuk titik bangsanya dalam aturan itu boleh 1 hari setelah pengumuman lulus sampai dengan 31 Juli titik bangsa ijazah. Nah untuk tangsel kita ambil biar seragam semua disamakan, yaitu 28 Juni. Untuk tangsel di sini tertulis Kota Tangerang Selatan, jadi 28 Juni ya Bapak Ibu ya.
jangan dipisahkan. Jadi kira sama, ini stempel, ini foto, dan ini adalah nama kepala sekolahnya. Nah, seperti ini. Keterangan petunjuk khusus pengisian seperti ini. Angka 1 diisi dengan satuan pendidikan yang pendidikan sesuai dengan nomenklatur tadi yang saya sebutkan, sesuai dengan nomenklatur. Ya. Ini sesuai dengan nomenklatur dalam contoh ini. Kemudian, nah, MTSN saya jelas. Nah, seperti ini. Ini Kabupaten Kota Bandung. Berarti kalau di kita ditulisnya adalah Tangerang Selatan. Di sininya. Jadi kotanya, kabupatennya nggak usah dicoret, kotanya nggak usah ditulis, cukup di sini ditulis Tangerang Selatan. Provinsi saya kira udah jelas, ini provinsi udah jelas. Nah, di sini angka 5 itu mahasiswa menggunakan huruf kapital seluruhnya. Jadi nama anak itu harus huruf besar semua, jangan huruf kecil. Nah, kalau orang tua boleh huruf kecil. Angka 5 untuk mahasiswa ini menggunakan huruf kapital. Terus angka 8, angka 6 diisi dengan tempat tanggal lahir siswa oleh ijazah. Tempat dan tanggal lahir harus sama dengan yang tercantum pada akte kelahiran atau dokumen kelahiran yang sah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, atau ijazah yang diperoleh atau pendidikan jenjang di bawahnya, yaitu jenjang pendidikan SD harus sama dengan ijazah SD. Biar gak susah, jangan dengan akte lah, jadi dengan ijazahnya aja. Seperti ini. Kota Tangerang Selatan. Angka 7 diisi dengan nama ayah, ibu, atau wali siswa pemilik ijazah. Jadi tadi udah jelas. Ya. Angka 9 diisi dengan nomor induk siswa, nomor jelas. Nah, ini kira-kira contoh. Recording stopped. Yang ini, yang di bawahnya. Kalau kita tahu sama, berarti di sini kita tulis Kota Tangerang Selatan. 28 Juni 2022. Kota Tangerang Selatan, ya. Ini harus pakai kota aja. Kalau lalu mungkin kita pakai kota. Sekarang harus pakai kota. Kota Tangerang Selatan. Kalau kabupaten juga ditulis harus kabupaten. Karena memang satu nama itu ada 2 daerah. Misal Tangerang. Tangerang itu ada kabupaten dan ada kota Tangerang. Ada kabupaten Tangerang, ada kota Tangerang. Maka 3 ada kota Tangerang Selatan. Untuk kabupaten ya. Alhamdulillah. Ini tadi kita di sini 28 Juni ya. Dan kalau itu untuk penulisan di depannya. Untuk SPK juga sama, ya, sama depannya sama SPK sama seperti ini. Ya. Jadi yang penting sesuai dengan nomenklatur, sejajar sama sekolah. Yang beda itu hanya nilainya, Setelah itu untuk penulisan di depannya. Jadi untuk nilai, jadi, saya kira sama dengan yang depannya tadi ya. Nah ini ditulis dalam desimal, 2 desimal di belakang koma. Kita lihat ini, kita baca nomor 6. Angka 6 diisi dengan nilai ujian sekolah atau ujian pendidikan kesetaraan yang diperoleh sesuai Saudara Menteri. Ini ditulis dalam desimal, 2 desimal di belakang dan atau perubahannya. Nilai ujian sekolah, nilai ujian pendidikan kesetaraan untuk setiap mata pelajaran. Untuk setiap mata pelajaran yang dimaksud pada angka 6 ditulis dalam skala 0 sampai 100 dengan pembulatan 2 desimal. Dengan pembulatan 2 desimal. Angka 7 ini di sini jumlahnya ya. Angka 7 itu jumlahnya di sini, angka 6 di sini. Angka 7 sama. Ini adalah angka 7 pada ijazah diisi dengan rata-rata nilai dari kolom di atasnya dalam skala 0 sampai 100 dengan pembulatan 2
angka di belakang koma. Angka 7 seperti ini. Saya kira sama. Angka 8 ini. Sama di sini. Ini. Sama ditulis kota Tangerang Selatan. Kota Tangerang Selatan 28 Juni Biasa di sini 2022. Ini untuk BSPK. di atasnya. Dalam skala Nah, berikutnya perbuatan di luar ini sama seperti tadi. angka di belakang koma. Untuk penggantian dan pengusahaan pelaku jasa. Angka 8 Penggantian pelaku jasa yang mengalami kesalahan pengisian dikeluarkan ke dinas pendidikan sesuai kewenangannya untuk diambil dengan pelaku jasa yang baru dan dilengkapi dengan berita acara setelah penerima pelaku jasa yang salah dan penggantinya yang ditangani oleh kepala satuan pendidikan. Nah, ini bikin surat permohonan aja, nanti berita acaranya saya siapkan, saya sediakan. Ini disediakan penggantian pada saat ada kesalahan penggantian, ada surat permohonan penggantian. Pengusaha pelaku jasa, nah, pelaku jasa yang mengalami kesalahan pengisian nanti akan dimusnahkan tuh oleh saya, oleh dinas. Seperti untuk tahun 2021 surat permohonan itu nanti berita acaranya saya siapkan. kemarin Ini harusnya saya memusnahkannya itu bulan Oktober, ada kesalahan tapi karena suatu hal ya akhirnya baru dimusnahkan kemarin hari setengah lalu lah pelaku jasa yang baru dimusnahkan. seperti akan Dan itu juga karena keterlambatan saya ya cukup tegur dengan direktorat tahun gitu ya. 2021 Karena memang 2021 tapi ada bagian juga karena kalau tidak dimusnahkan itu akan dicurigai ada tanda kutip mohon maaf ada penjualan atau segala macam lah bukan biasa. Jadi alhamdulillah untuk tanggal selatan sudah di musnahkan itu juga ada perlambatan dan berikutnya nanti ini akan saya share di grup WA sekolah. tapi ada begitu juga Nah, untuk berikutnya sudah dimusnahkan itu akan dicurigai ada tapi karena ada perjuangan alhamdulillah pengawasan sudah dimusnahkan. Nanti ini akan saya share di grup web sekolah. nah ini Bapak Ibu contoh Ya, penulisan kalau biasanya bisa lihat ya Bu ya, sekarang bisa lihat ya Bu Bisa, Pak. ya. Nah ini untuk penulisannya ini adalah salah satu contoh yang salah karena kemarin saya nyariin pulpen tinta hitam nggak ada. contoh Dan saya tulis ini tercontoh, ini contoh yang salah karena saya menulis pakai tinta biru, jadi harusnya pakai tinta hitam ya. Nah kira-kira seperti ini, tapi kalau redaksinya insya Allah benar. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tangerang Selatan. Kalau misalnya yang swasta tidak perlu pakai kata-kata swasta, misalnya di sini cukup Sekolah Menengah Pertama apa gitu. ini Cuma embel-embelnya harus dibawa. contoh yang Tadi seperti saya katakan, misalnya di sini Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu apa, atau Sekolah Menengah Pertama Katolik apa gitu kan. Nah ini saya kira sama seperti ini. Nah untuk ini yang agak risau di sini, ini cukup ditulis Tangerang Selatan, cukup ditulis Tangerang Selatan, di sini Banten, nama, tidak perlu pakai kata-kata swasta. ini tanggal lahir disesuaikan dengan ijazah SD atau ijazah tingkat sebelumnya. Ini nomor induk siswa, ini juga LSM. Nah di sini tulis Kota Tangerang Selatan 2008. Nah ini yang penulis harus hati-hati nih, tepatnya sedikit ini yang bisa di sini. tapi tulisannya panjang. Betul-betul
Ini harus hati-hati, harus bisa mengira-kira. Jadi tulisan cukup seperti ini aja, contohnya nggak perlu diukir-ukir. Ini tulisan normal saya seperti ini, cukup bagus menurut saya tulisan saya. Jadi ini tulisan normal saya seperti ini. Terus di sini kalau negeri di sini pakai NIP. Nah, lihat ya. Ini nama sekolah negeri tapi ininya swasta. Nah, untuk nilai yang berikutnya, untuk nilai seperti ini. Untuk nilai kalau 80 berarti 80,00. Ini 78,25, 75,15, 50. Dan ini nggak mesti 00, nggak mesti 25 dan nggak mesti 50. Gunanya misalnya 78,17 mungkin aja karena pembaginya, karena ada pembagi, karena ada bilangan pembagi. Ya. Mungkin beberapa kali ujian ditambah segala macam, atau karena di sini adalah nilai ujian sekolah. Nilai ujian sekolah nggak mungkin, nggak ada, sangat besar kemungkinannya kalau nilainya bulat seperti 80 ini. Mungkin aja bisa di sini 79,12 karena ada pembagi. Misalnya kalau soalnya matematik misalnya 35, kan itu jelas pembaginya adalah ganjil, ya kan? Yang mesti itu. Jadi mungkin di sini nggak mesti 25, 50 atau 25, mungkin saja ada 12 atau 10 atau berapa. Kita lihat pembaginya karena di sini yang itu adalah nilai ujian sekolah. Bagaimana mengambil ujian sekolah, apakah dites dari itu nilai murni atau apa, ada penjumlahan segala macam, itu tinggal kebijakan sekolah. Misalkan, yang jelas di sini harus 2 angka di belakang koma. Nah, kemudian seperti ini saya tulis hanya 10 bidang tadi karena motor lokal. Berarti motor lokal berarti kalau di sini 10, berarti kalau motor lokal 1 berarti di sini ada 11 pembaginya. Di sini kalau misalnya di sini ada 2 motor bulognya berarti 12. Nah, ini setelah saya rata-ratakan jadi 79,13. Ini tetap 2 angka belakang koma rata-ratanya, ya. Jadi jangan dibukan seperti misal 75,25 nih dari koma 30, jangan, ya. Tetap ininya di 25. Atau mungkin di sini 85,80 karena limanya dinaikin 1 jadi 80. Ya nggak usah, tetap 2 angka di belakang koma. Nah di sini jadi 79,13. Sebenarnya di sini pembaginya kalau nggak salah 79,175. Ya, 125. Di sini setelah saya bagi ternyata 79,125. Cuma karena di sini harus 2 angka, jadi saya bulatkan ke atas. Jadi 79,13. Nah, kemudian ini juga hati-hati, tapi saya lihat lagi. Ini tepatnya sedikit, pendek, tapi tulisannya panjang. Apakah tulisannya gede-gede ini? Jadi khawatir ini mentok. Ini aja tuh udah mentok, saya kecil-kecilin, ya. Nih, kira-kira contoh yang salah lah. Menurut saya harusnya juga saya kecilin dikit lagi tulisannya. Jadi Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan, dipersilakan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Bapak. Ya, enggak Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, mohon maaf, tadi saya sudah lihat contoh penulisan ijazahnya. Ya. Untuk mau memastikan saja kalau misalnya tadi di contoh itu semua nama ditulis pakai kapital, termasuk nama mahasiswa, nama orang tua, dan nama kepala sekolah, itu benar? Benar, boleh. Oh, jadi semuanya harus huruf kapital ya? Jadi gini,
Kalau nama siswa wajib huruf kapital. Tapi kalau nama kepala sekolah atau nama orang tua boleh huruf non kapital. Baik, terima kasih Pak. Terus untuk titik mangsanya, tadi kan yang kedua kan titik mangsanya tanggal 28 Juni 2022. Apakah itu berarti pembagian ijazah harus di tanggal itu atau boleh lebih awal? Boleh lebih awal, Bu. Oh, baik. Boleh lebih awal. Ya. Baik. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama, Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau memastikan saja kalau misalnya tadi dicontoh itu semua Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, mohon maaf tadi saya kurang itu ya, untuk nomor ujian itu dicoret aja Pak ya, di strip ya, nggak ada. Nomor ujian? Ujian sekolah. Atau ada nomor ujian nggak ada? Nggak ada, ya udah. Iya, takut Nomor ini. ujian nggak ada. Untuk lebih jelasnya, ya Pak. Terima kasih Pak kalau nggak ada. Iya. Ya, terima kasih. Di belakang ijazah tidak ada nomor ujian sekolah, belum ada. Ya. Yang ada cuma nomor induk siswa Betul. dan NISN. Iya, Itu iya. aja. Ya. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama, Pak. Ojit, Ya, siap. saya Pak Iman Pak, mau tanya Pak. Ya, Pak Iman. Mau tanya. Ya, untuk Pak Iman, ayo langsung. Kita Bu ya, gantian. Iya. Ya, Pak Iman. SPK. Untuk nomor ijazahnya Pak sudah ditentukan oleh dinas, apa kita boleh atur sendiri Pak? Nomor penggunaan ijazahnya. Nomor penggunaan ijazah. Ya. Sebentar, Pak. Nomor penggunaan ijazah sebaiknya diurut dari nama siswa diurut. Ya. Kan, terus kalau siswa kan ada urutannya kan, nama siswa sesuai dengan abjad kan. Nah itu. Ya. Berarti juga penggunaan belakang ijazah mau urut juga nomor serinya. Dari A sampai Z berarti ya Pak ya? Iya. Per kelas ya Pak ya? Iya, kecuali memang ada hal-hal yang urgent, misalnya ada salah nulis sehingga nanti nomor serinya loncat kan, gitu kan, seperti itu. Ya. Terima kasih Pak. Izin Pak Ojit, izin. Ya Pak Ji, Arab. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak salah Pak, tadi dalam contoh penulisan ijazah nama untuk sekolah negeri itu tidak ada kotaknya. Di nomenklatur kalau tidak salah itu namanya contoh lah misalnya SMP negeri 1, sekolah menengah pertama negeri 1, Pak tadi langsung Tangerang Selatan tidak pakai kotak. Iya. Ini coba yang benar Pak. Sesuaikan dengan nomenklatur, Pak. Sesuaikan dengan nomenklatur. Ya, kalau di nomenklatur saya kira semua sekolah negeri pakai kotak kalau menurut ya. Oh iya, ya berarti itu yang dipakai, Pak. Itu yang dipakai, ya. Ya, baik, makasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ojit. Ya, Bu. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tadi saya langsungnya ijazah tadi tanggal berapa ya Pak? Kurang dengar tadi. Apa aja, Bu? Putus-putus, Bu, suaranya putus-putus. Pak, Titik bangsa maksanya, ijazah Pak. ya, titik bangsa untuk kesamaan Kota Tangerang Selatan itu 28 Juni. Oh, 28 Juni. Ya. Ya, Oke, terima kasih Pak. ya sama-sama, Bu. Pak Ojit, Ya, Bu. iya selamat pagi, izin bertanya. Selamat pagi. Mungkin Oh, ya, tadi Bu. saya ketinggalan. Ya. Kita masih ada surat keterangan lulus kah Pak? Ada, boleh. Masih ada surat keterangan lulus seperti tahun kemarin ya? Sebelum Apa saya tuh? terbitkan. Tadi ijazah sudah terbit, Bu. Tadi ijazah sudah terbit. Oke, berarti udah nggak perlu lagi ya Pak? Udah nggak perlu lagi. Oke, ya. Tuh, makasih Pak. Ya, artinya gini. Pagi Pak Ojit. Ya, selamat pagi ya, Pak. Ya. Ya, untuk berarti rapor tanggal titik mangsa rapor itu berarti mengikuti titik mangsa ijazah ya Pak Ojit ya. Ya, boleh. Begitu ya Pak. Ya, siap. Terima kasih Pak. Ya, Pak Ojit, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Pak, ini mengenai nomenklatur sekolah SMP kami, tulisannya itu SMP Islam Amalina, jadi tidak dipanjangkan sekolah menengah pertama. Berarti ijazahnya bagaimana, Pak? Kalau saran dari kementerian sih tetap untuk SMP itu ditulis sekolah menengah pertama, nanti sekolah menengah pertama Islam Amalina, Bu, itu, Bu. Oh ya, baik Pak, berarti dipanjangkan gitu ya. Jadi ada gini, maksudnya yang sesuai itu sesuai dengan yang namanya sih. Kalau sekolah kan sekolah menengah pertama kan memang udah umum gitu kan. Iya. Jadi yang Amalina itu, Bu. Iya. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak. Pak Jib, izin Pak Jib dari Pak Imam, Pak Jib. Yo Pak Imam, 20. Dari SMP 20. Ya Pak Imam. Mohon izin, tadi sempat terputus di komunikasi internetnya. Mohon untuk ditayangkan ulang berkenaan dengan contoh penulisan ijazahnya tadi Pak Jib. Nanti saya share Pak nanti saya share di grup sekolah ya. Nanti saya share semuanya. Ya. Ya nanti saya share Pak. Pak Ojek boleh bertanya Pak? Siap Bu, silakan Bu. Pak mau bertanya ini untuk memastikan lagi untuk yang di belangko ijazah itu kan dibalik itu kan nilai-nilai siswa ya Pak ya. Betul. Nah itu nilai ujian sekolah atau nilai akhir sekolah Pak? Karena tadi di belangkonya itu tertulis nilai ujian sekolah. Supaya kita semuanya sama apakah nilai akhir sekolah ya sudah di ini kan dari nilai rapat semester 1 sampai semester 5. Apakah itu memang murni hasil nilai ujian sekolah? Terima kasih Pak Oji. Kalau teman saya tanyakan terus di kementerian juga, silakan itu kebijakan sekolah. Karena nilai ujian itu kan ada bukan nilai ujian real ya, nilai ujian yang telah di belangko itu maksudnya bukan ujian real hasil tes, bukan ya, tapi adalah hasil hasil olahan. Jadi seperti itu Bu ya. Jadi kalau mungkin kita saklek itu nilai ujian akhir, itu mungkin anak yang ujiannya mungkin ada yang dapat cuma 50 atau cuma dapat 40 kan. Jadi yang dimaksud di situ adalah nilai hasil olahan gitu Bu. Baik Pak, terima kasih Pak Oji. Simulasi dari semester 1 sampai 5 ya. Pagi Pak, izin bertanya. Selamat pagi Pak. Iya, saya Yanti dari Sekolah Harapan Bangsa. Untuk sekolah STK di belangko ijazah kan hanya 3 nilai mapel yang tertera Pak. Iya. Nah, untuk nilai mapel yang lain, apakah kita perlu menerbitkan semacam surat keterangan kelulusan untuk mapel lain Pak? Iya Bu, selama itu diperlukan silakan Ibu print sebagai lampiran. Jadi ada semacam boleh katakan transkrip nilainya Bu lah. Ada Ibu harus ngeprint transkrip nilai siswa ya, seperti itu. Untuk formatnya dikembalikan ke satuan pendidikan ya, terserah. Betul, terserah sekolah bagaimana formatnya ya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Pak Ojek, maaf, bisa diulang nggak tadi yang kelulusan sekolah itu diperlukan apa enggak? Jadi maaf saya kurang jelas. Kelulusan sekolah. Surat keterangan lulus. Oh, ya itu diperlukan Bu. Jadi nilainya dicantumkan nilai hasil ujian sekolah gitu. Nilai gini, dalam pengumuman lulus tetap harus ada surat keterangan lulus. Jadi dalam pengumuman anak diberikan surat keterangan lulus dan di situ juga ada nilainya, ada nilai yang nanti nilai itu harus sama dengan nilai ijazah. Jadi artinya nilai yang tertera di surat keterangan lulus itu adalah nilai olahan, bukan nilai hasil ujian ya. Itu. Baik Pak, berarti nilai yang tercantum di surat keterangan lulus dan ijazah itu sama gitu ya? Sama Bu. Ya, baik, sama. Terima kasih Pak. Ya.
Pak, punten Pak, sekali lagi untuk penulisan ijazah, apakah nomor seri itu bisa kita diperkelas nggak disusun per alfabet kayak tadi, supaya nggak keliru gitu kitanya. Jadi kelas misalkan 9A, udah habis 9A langsung menuju ke 9B. Boleh Ya? boleh, Tidak boleh. bisa di alfabet ya. Boleh ya. Ini ada yang ketukar. Yang penting nanti Bapak dalam mengarsipkannya Bapak juga tidak bingung ya dalam mengarsipkannya. Kan kadang-kadang gini, penulisannya berdasarkan kelas, tapi dalam daftar siswa nomor induk, ingat nomor induk itu berdasarkan abjad, gitu kan? Nah seperti itu. Ya. Biasanya Pak yang sudah kami lakukan itu nanti setelah ijazah jadi semuanya baru disusun alfabet Pak, nanti dijilid hasilnya. Oh iya, silakan, boleh ya. Terima kasih Pak, terima kasih. Sama ya, sama. Ya Bapak Ibu, Ojek, ya. mohon maaf sekali lagi. Mungkin saya tadi kurang dong atau gimana. Tadi waktu saya menanyakan apakah kita perlu mengeluarkan surat SKL, Pak Ojek menjawab tidak perlu Bu, karena sudah ada ijazah. Sementara tadi ada Ibu dari mana tadi tanya, Pak kita surat keterangan lulus juga telah memberikan. Pak menjawab, iya tetap ada Bu, sama dengan surat ijazah. Nah ini saya bingung ini, mohon ketegasannya aja Pak, apakah kita perlu membuatkan surat keterangan lulus seperti itu Pak? Gini Bu, di sini mungkin kita ada perbedaan. Kalau Ibu bilang surat keterangan lulus, tapi kalau tadi yang Ibu tanyakan adalah dalam surat pelulusan, pengumuman lulus. Iya, surat pengumuman lulus Pak. Itu Bu ya. Jadi kalau surat keterangan lulus, ya, pada intinya ini ada sama berarti. Ini kalau surat pengumuman kelulusan itu diberikan untuk siswa, hanya untuk siswa. Tapi kalau surat keterangan lulus itu biasanya diberikan untuk orang lain, gitu kan, untuk pihak lain. Jadi itu maaf ya, berbeda persepsi. Jadi mungkin gini ya Pak ya, dinas nggak perlu mengeluarkan lagi format, tapi untuk keterangan lulus, bukan keterangan lulus ya, apalah tadi yang sudah selesai itu kami sekolah bisa mengeluarkannya ya Pak ya, dengan sekolah kami ya gitu ya. Ya Bu, betul. Ya, jadi Pak. Ya, mungkin saya bisa ini ya, kalau keterangan kelulusan yang kita berikan ke siswa lebih dulu itu misalnya di tanggal 15 biasanya kan digunakan oleh anak-anak yang ingin akan mendaftar ke SMA terlebih dahulu sebelum ijazah kita bagikan juga ya Pak ya. Iya bisa gitu. Ya. Jadi surat keterangan lulus itu di istana. Ya selanjutnya masih ada. Nanti yang tadi saya bacakan aturannya dalam penulisan nanti akan saya share di grup WA kepala sekolah ya Bu ya. Grup WA kepala sekolah nanti baik negeri maupun swasta. Satu lagi Pak, maaf. Ya. Untuk pengolahan nilainya itu yang dicantumkan nanti di ijazah ataupun di surat kelulusan itu diserahkan ke sekolah masing-masing ya untuk bobot-bobotnya terserah gitu ya. Iya. Kebijakan sekolah. Ya. Ya, tidak ada aturan dari dinas ya. Baik. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Ojek, mau maaf dulu nih ya, mau nanya titi mangsanya dulu. Kalau dulu kan tanggal pengumuman itu, disitulah sah anak-anak lulus apa tidaknya. Ya, biasanya disitulah tanggal titi mangsa ijazah. Ini jauh banget, itu dasarnya itu apa Pak? Apa hanya di Tangsel saja seperti itu atau memang se-provinsi atau bagaimana itu Pak? Kalau jauh banget dari tanggal 14 sampai tanggal 28 begitu loh Ojek. Oke. Sekarang gini, di kementerian dalam peraturannya itu titip bangsa ijazah boleh satu hari setelah kelulusan sampai tanggal 31 Juli ya, sampai 31 Juli 2022. Untuk Pangkal Selatan bisa sih dirubah, kalau misalnya itu terlalu jauh bisa kita undurin ya, katakan 28
kalau kemarin memang tanggal 28 itu karena ini saya tulis karena dikhawatirkan kemarin lambat datang belakang ijazahnya itu lambat datang. Ternyata luar biasa. Biasa kan ijazah itu baru datang setelah pengumuman. Sekarang belum pengumuman aja udah datang. Jadi oke, kalau kita mau ambil kesepakatan sekarang mumpung pada kumpul semua di sini, mau tanggal berapa? Yang penting jangan hari Sabtu atau hari Minggu. Gitu. Atau nanti gini aja Pak. Atau nanti gini aja. Nanti saya konsultasikan lagi dengan Pak Kabir dan Pak Kadis sebaiknya tanggal berapa untuk bangsa ijazah. Jadi sementara di dulu ya. Lakukan dulu ya. Nanti saya konsultasi dulu sama Pak Kabir dan Pak Kadis. Nah, seperti itu. Ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Cip. Ya. Baik saja. Pak, supaya tidak menggantung sudah ada putuskan tanggal 28, takutnya nanti kalau ada edaran baru nggak nyambung semuanya. Kalau sekarang kan sudah tahu tanggal 28 nih. Depan kan yang mengikut Zoom meeting tanggal 28, udah itu aja. Kalau nanti ya itu aja udah 28 udah. Ya udah, ya udah. Nah, supaya jelas nantinya. Ya. Terima kasih Pak. Oke ya. Setuju. Infonya tidak sampai semua nanti. Ya. Setuju Pak, setuju. Oke, kita terima ya. Tanggal 28 ya. Assalamualaikum Pak Ocip. Waalaikumsalam. Saya dari SMP AP Ciputat mau bertanya, apakah titik mangsa semester genap kelas 9 ini sama dengan titik mangsa ijazah atau sesuai dengan kalender pendidikan? Kalau semester genap, karena itu menyangkut kelas, kalau kita bisa berapa? Kalau kita menyangkut kelas 7 dan kelas 8 itu pakai dapodik, pakai kalender pendidikan. Tapi kalau untuk kelas 9 bisa pakai dapodik, pakai kalender pendidikan, pakai kaldik, bisa sesuai dengan ijazah. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Pak, supaya tidak Pak Ocip. ada putuskan tanggal 28, takutnya nanti kalau ada edaran Punten Pak Ocip. semuanya. Kalau sekarang kan sudah tahu tanggal 28 nih. Depan kan Ya Pak, Tadi kan karena lulusan ijazah juga khawatir belum jadi, makanya kan kita tetap perlu surat keterangan kelulusan ya, yang nanti fungsinya mungkin sementara bisa dipakai untuk daftar ke SMA. Nah itu titik mangsa tertulis di surat keterangan lulus itu berarti mengikuti tanggal kelulusan di tanggal 15 Juni itu ya Pak? Betul Pak, betul Pak Cas. Jadi kalau SKL surat tahun lulus yang untuk katakan untuk pendaftaran boleh tanggal 15 Juni. Ya. Oke siap. Terima kasih Pak Ocip. Ya, sama-sama. Sebentar Sam. Terima kasih Pak. Pak Ocip. Pak Ocip. Tadi kan Pak Anton. karena lulusan ijazah Misnya ini cuma Pak Agus Salim dengan kelulusannya yang nanti dari Pak itu Pak Mubin. Pak Mubin nikahin. di mangsa Mubin Minggu. di tanggal 15 Juni itu ya Pak. Saya foto dulu dah. Pak Anton, saya kirim.
Oke ya. Masih wajib. Ojib, permisi, apakah ini sudah selesai informasinya atau masih ada yang lain, Pak? Ya Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Katanya sih tadi Pak Oci pun bilang ditanyain dulu ke Pak Kabit. Cuman terakhir ada yang nyeletuk, ya sepakatin aja tanggal 28. Ya, oke, siap. Tanggal 28. Ya gitu Kang paling. Tapi mah kalau ada kabar terbaru, Mungkin ada baiknya dibuat dalam surat edaran aja, Pak. Siap. Yang dibuat edarannya. Nanti sekarang saya share yang materi ini. Nanti saya share materi ini. Nanti akan ada. Nanti ikuti aja yang dari share di materi ini. Di contohnya. Ya. Ya. Apakah akan ada perubahan atau tidak? Dari Pak itu Ya lanjut. Mungkin seminggu. Apa kayak gini kan? Apa? Ya. Baru ada lagi yang mau ditanyakan? Assalamualaikum. Ya Bapak Ibu, Ya. kalau memang sudah tidak ada lagi, Udah cukup kayaknya, Pak. Udah cukup jelas. Tinggal nunggu surat edaran untuk penetapan titik mangsanya aja, itu aja. oke siap. Ocip sebelum ditutup, Ocip. Ya. Siapa terkait dengan titik mangsa rapor yang kelas 9 gitu kan. Jadi kalau titik mangsa rapor itu kan tahun-tahun sebelumnya itu selalu disamakan dengan tanggal kelulusan gitu. Jadi kalau misalnya ini kita tidak perlu menunggu surat edaran kalau titik mangsa rapor kelas 9 disamakan dengan tanggal kelulusannya tanggal 15 Juni. Itu gimana Pak? Pada prinsipnya, kalau saya atau dinas untuk urusan rapot dan titik mangsa rapot kelas 9 itu terserah sekolah, ya kan? Karena tidak ada ketentuan umum yang diberikan oleh kementerian untuk titik mangsa rapor kelas 9. Yang ada adalah hanya ketentuan titik mangsa ijazah. Tapi kalau untuk titik mangsa rapor kelas 9 itu nggak ada. Cuma tapi sebaiknya ya bisa diambil pas di Kaldik, di kantor pendidikan sesuai dengan pembagian rapot kelas 7 dan kelas 8. Kalaupun mau disamakan dengan pengumuman kelulusan, dipersilahkan. Itu aja Pak. Makasih. Makasih Pak Cip. Ya sama-sama. Lanjut ya. Silakan. Punten Pak. Ya. Jadi ini belum pasti ya titik mangsanya apakah 28 Juni atau 15 Juni, nanti nunggu surat edaran gitu ya? Betul loh. Ya. Baik. Karena saya mau konsultasi dulu dengan Pak Kabit dan Pak Kadis, lebih baik ya atasan saya. Gitu ya. Iya Pak. Ya, itu lebih bagus Pak. Ya. Jadi perlu saya informasikan kenapa tanggal 28 itu kemarin dari kementerian sebaiknya memang dia memberikan aturan 1 hari setelah pengumuman sampai tanggal 31 itu ada di surat edaran jenderalnya. Tapi dari kebiasaan yang sudah ada yang sering dilakukan oleh kementerian direktorat itu disuruh ambil tengah-tengahnya gitu. Disuruh ambil tengah-tengahnya, ya
makanya saya kebetulan beberapa kota itu sepakat sebagai pansel ambil di tanggal 28 Juni. Tapi kalau memang ini masih harus dirubah, ya kita rubah. Ya nanti saya konsultasi dulu dengan Pak Kadis dan Pak Kabid. Betul. Ya, apa ya? Setuju. Seperti itu. Ya. Baik Pak, terima kasih. Udah ya, selesai ya. Nanti kalau ada hal yang belum jelas bisa dijawab langsung ke nomor saya, ya. Bisa ditanyakan langsung. Kalau ada hal yang belum jelas, misalkan. Terus nanti materinya saya akan share di kepala sekolah, termasuk di mangsa yang masih belum ditetapkan. Terima kasih dari saya. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala hilaf dan kekurangan. Sekali lagi saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, kula wabillahi bihaqir. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Oci. Terima kasih bersama dulu ya. Kita foto dulu. Bu, Selamat pagi dan terima kasih. Bu, kita foto dulu ya. Kita berfoto dulu. Boleh Pak. Boleh Pak. Foto dulu.